Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lady Febrianti dengan NPM 2306210020 kelas A. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas dari matkul praktikum pengelolaan arsip statis, yaitu mengenai analisis pemanfaatan arsip dalam konten Instagram oleh Voidler ID. Nah, apa sih hubungannya arsip dengan sejarah? Sesuai dengan Undang-Undang 43 nomor. Alah, salah, salah, salah. Ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lady Febrianti dengan NPM 2306210020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis pemanfaatan arsip dalam konten Instagram Voidler ID sesuai dengan tugas dari matkul praktikum pengelolaan arsip statis. Nah, apa sih hubungannya antara arsip dan sejarah? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perseorangan. Nah, sedangkan menurut UU 43 tahun 2009, arsip statis itu merupakan arsip yang sengaja dibuat dan dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, eh, lalu telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan. Nah, lalu jadinya apa sih hubungan arsip dengan sejarah? Sejarah itu merupakan rekonstruksi peristiwa masa lalu, sedangkan arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, jadinya tanpa arsip, sejarah itu tidak memiliki dasar bukti, sehingga kayak sejarah itu bisa dikatakan butuh bukti agar tidak dikatakan sebagai mitos. Nah, ini merupakan informasi terkait akun yang saya analisis, yaitu Folder ID. Platform yang digunakan oleh objek dalam penyebaran informasi adalah Instagram. Nah, di sini bisa dilihat Folder ID memiliki 111 postingan yang dimulai sejak Agustus tahun 2024 dengan like tertinggi mereka pada salah satu postingan yaitu 1107 1170. Oh, salah, ini harusnya 1172 likes. Nah, Widler ID ini merupakan akun Instagram yang berfokus pada konten sejarah, khususnya sejarah internasional dan ada Indonesia di dalamnya. Kontennya membahas tentang peristiwa masa lalu, tokoh-tokoh politik, kebijakan, dinamika sosial politik, hingga sisi-sisi sejarah yang jarang dibahas pada buku pelajaran umumnya. Nah, ini merupakan arsip-arsip yang digunakan oleh si Voyager ID sebagai sumber informasi mereka. Di sini yang pertama ada arsip tekstual, itu merupakan eh, naskah proklamasi yang telah diselamatkan dan ada di postingan fakta di balik proklamasi 17 Agustus Agustus 1945. Lalu yang kedua ini ada postingan mengenai perkembangan perpustakaan di Indonesia dari zaman kerajaan. Nah, ini tuh adalah gambar prasasti Yupa dan negara Kartagama yang menandakan lahirnya Pusat Ilmu Nusantara. Lalu yang ketiga ini ada potret potret perpustakaan pada masa pendudukan Jepang. Yang yang terakhir itu ada gambar bergerak mengenai Helen Keller, seorang disabilitas yang sedang memberikan ceramah dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Nah, setelah melihat semua postingan yang mereka sampaikan,
Saya analisis mengenai kekurangan dan kelebihan akun tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu kekurangannya. Kekurangan dari postingan mereka itu, yang pertama konten mereka itu cenderung berat karena mayoritas postingan mereka itu membahas mengenai sejarah politik, peristiwa kontroversial, kebijakan pemerintah masa lalu. Terus ada lagi tokoh-tokoh sejarah nasional yang rata-rata itu tokoh-tokoh di luar negeri. Nah, masalahnya adalah si topik ini tuh tidak selalu menarik audiens Instagram yang kebanyakan saat ini merupakan generasi-generasi muda yang lebih tertarik mencari hiburan secepat. Nah, karena itu generasi muda kan lebih tertarik pada konten ringan atau fun fact atau sejarah yang dikaitkan dengan pop culture dan sebagiannya. Akibatnya konten mereka itu engagement-nya rendah. Biasanya konten mereka rata-rata ada di 20 sampai 50 likes dalam satu postingan. Nah, yang kedua itu visualnya itu informatif tapi kurang eye-catching. Meskipun postingan yang mereka sampaikan itu rapi dan konsisten, desain yang mereka desain yang mereka sampaikan itu cenderung serius dan penuh teks. Sedangkan di media sosial itu visual sangat menentukan apakah orang akan berhenti atau langsung melewati konten karena tidak tertarik dengan visualnya. Lalu yang ketiga itu kontennya kurang bervariasi. Banyak postingan mereka itu berupa teks yang cukup padat dan seharusnya itu mereka lebih mengembangkan variasi format seperti reels edukatif, terus timeline visual, perbandingan dulu vs sekarang, ataupun konten tanya jawab bersama dengan ahlinya. Nah, selain itu, di sisi kekurangan yang saya sebutkan tadi, saya melihat ada kelebihan dari akun ini, yang dimana salah satu kelebihan utama akun ini yaitu mereka konsisten membahas sejarah yang merujuk pada dokumen dan arsip serta sumber-sumber referensi lainnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa konten mereka itu tidak hanya opini, tetapi berbasis referensi. Yang kedua itu mereka mengangkat sisi sejarah yang jarang dibahas pada akun lain. Lalu yang terakhir itu akun ini berperan sebagai jembatan antara arsip dengan masyarakat umum, sehingga bisa dibilang arsipnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum karena disajikan di Instagram. Nah, menurut saya, engagement yang tidak terlalu tinggi itu bukan berarti kontennya buruk. Justru ini menunjukkan bahwa akun tersebut itu lebih mengutamakan kualitas informasi ketimbang dengan konten yang bersifat viral gitu. Nah, next, pada slide ini saya akan menjelaskan nilai guna apa saja yang mencerminkan konten-konten yang mereka sampaikan. Nah, ini salah satunya saya mengangkat salah satu postingan yaitu bagaimana perkembangan media tulis di Indonesia. Nah, pada konten ini itu mereka menyampaikan eh mencerminkan nilai informasional atau memberikan data sejarah. Lalu yang kedua ada nilai evidensial yaitu sebagai bukti eksistensi institusi ataupun sebuah objek bahwa sebenarnya itu tuh benar-benar ada loh. Lalu selanjutnya apa sih dampak bagi masyarakat? Nah, konten-konten yang berbasis arsip ini yang pertama itu cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang opini yang tanpa sumber pasti. Yang kedua, publik atau masyarakat jadi tahu bahwa informasi sejarah itu punya dasar dokumen sebagai acuannya bahwa itu tuh benar-benar terjadi dan bukan hanya mitos. Lalu yang terakhir itu memberikan kesan bahwa informasi telah melalui proses pencarian data, pengelolaan data, sehingga yang informasi yang disajikan itu sudah diringkas dan dikemas untuk ditampilkan secara singkat kepada publik gitu. Nah, lalu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari
Dari analisis saya ini, yaitu akun Podler ini menunjukkan bahwa arsip itu mempunyai peran besar dalam pembuatan konten sejarah digital. Arsip bukan cuma dokumen lama yang disimpan di lemari ataupun di lembaga arsip, tapi menjadi sumber utama dalam membangun cerita sejarah yang lebih kredibel dan berbasis data. Nah, dengan memanfaatkan dokumen tertulis dan foto-foto lama, konten yang mereka buat menjadi lebih terpercaya dan tidak hanya sekadar opini. Selain itu, melewat media sosial, arsip yang biasanya sulit diakses sekarang bisa dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, terutama generasi muda. Jadi, media sosial ini bukan cuma tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungi arsip masa lalu dengan audiens masa kini. Hal ini sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2025 tentang pedoman pemanfaatan arsip statis, yang menjadi acuan penting bagi lembaga penyimpan arsip dalam menyediakan arsip statis yang dapat diakses dan dipakai untuk mengedukasi publik. Baik, sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun eh, perkataan perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.